Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kuliah online kita pada pertemuan 6 kita akan membahas tentang perhitungan data dan fungsinya. Jadi ini masih dengan lanjutan menampilkan data atau fungsi SQL dari select data ya. Nah, yang mana nanti kita akan buat yang berkaitan dengan perhitungannya. Nah, jadi silahkan kalian buka command prompt-nya ya, dan pastikan sudah melakukan dokumentasi ya, dokumentasi pertemuan 6.doc. Oke, ini saya ambil contoh, saya menggunakan database 4B saja ya. Nah, kita ada tabel, satu tabel, yaitu tabel buku ya. Nah, berhubung tabel buku kita ini ya, nah berhubung tabel buku kita datanya itu tidak ada yang mengandung angka tapi hanya satu kolom saja ya. Kita butuh lebih dari satu kolom ya agar bisa melakukan perhitungan data. Nah, jadi untuk perhitungan data dan fungsi ini ya, ini bertujuan nanti ketika kalian buat program, kalian butuh perintah SQL yang menghitung angka. Nah, jadi untuk menghitung angka sama seperti pada umumnya, yang pertama itu adalah arithmetic operators, ya, operator aritmatika. Nah, apa-apa saja ini sudah saya tuliskan. Ya, yang pertama ada addition atau penjumlahan, subtraction, ada pengurangan, multiplication. Ya, itu untuk perkalian, division, pembagian, ada persen, ini modulo atau modulus, atau yang kita kenal sebagai sisa bagi dari satu bilangan dengan bilangan yang lain. Ya, ini sisa bagi. Nah, untuk membuat perintah-perintah SQL ini, kalian saya instruksikan untuk buat tabel lagi ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan tabel ini karena tabelnya hanya satu kolom saja yang punya angka ya, yang bisa dijumlahkan. Nah, kita butuh lebih dari satu. Nah, untuk itu kalian boleh buat tabel. Jadi kita buat tabel nanti ya, dengan nama tabel hitungan ya. Nama tabelnya hitungan, kemudian kolomnya seperti ini. Ada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Oke, langsung saja kita cobakan. Ini kita buat tabel dulu ya. Untuk buat tabel, kemarin perintahnya create tabel, kemudian nama tabelnya hitungan, kemudian nama kolomnya, kita tulis saja kolom 1, tipe data int ya. Kemudian karena kita tidak menentukan primary key ya, karena kita hanya untuk penjumlahan angka saja, jadi tidak perlu ada primary key. Ini sebagai contoh saja. Seandainya tabel kita memiliki angka, misalnya kalian tabel pembelian, penjualan ya, nah, hitungan transaksi penjualan dan lain sebagainya, itu membutuhkan hitung-hitungan. Nah, saya rasa itu saja yang dipakai boleh. Tapi kalau misalnya tidak, nah kalian ikuti saja seperti ini ya. Kita butuh kolom sebagai contohnya ya. Oke, karena ini singkat, langsung saja saya sambung ke samping. Kolom 1 int, kemudian kolom 2 tipe data int, dan kolom 3 juga sama ya. Kemudian tutup kurung, titik koma ya. Jadi kita buat kolom 1 dengan tipe data integer, panjang datanya tidak usah diketik karena defaultnya sudah 11. Jadi ini saja saya rasa cukup. Kemudian sampai penutup enter. Nah, ini berhasil dibuat. Kita lihat dulu tabelnya, show table. Oke, tabel kita sudah ada, tabel hitungan. Kemudian sekarang kita isikan ya, kita isikan nilainya. Nah, sekarang kita isikan nilainya, insert into tabel hitungan ya, values.
Untuk kolom 1 nilainya 3, 7, dan 5. Nah, ini akan mengisi satu record. Ya, kalau misalnya kalian mau buat record selanjutnya juga boleh. Ya. Nah, ini dengan cara ini kalian enter saja. Nah, itu untuk record pertama. Ini record yang ini. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 record. Jadi 6 kali seperti ini kita buatnya. Langsung saja. Ini tidak perlu insert into double hitungan sampai di sini enter. Nanti buat lagi insert into hitungan values. Setelah itu enter. Itu saya rasa kalau misalnya inputan nilainya seperti ini ya. Tapi kalau inputan nilainya seperti ini saya rasa langsung saja karena begitu singkatnya. Jadi kalian lanjutkan saja values yang mau diinputnya. Nah, ini record yang kedua. Oke, untuk record yang ketiga nilainya yang ini 657 ya. Selanjutnya 798. Ya, sebenarnya angkanya random saja, tapi kita sesuaikan saja dengan contoh biar sama ya. 9815 ya. Kalau mau nggak kelihatan enter saja, tidak masalah. Koma dulu enter. 10, 11, 9 ya. Untuk record 1 yang ini record 2, record 3, record 4, record 5, dan 6. Setelah selesai titik koma enter. Sudah berhasil record 6 ya. Kemudian kita tampilkan ya. Nah, ini sudah berhasil dibuat. Sudah sesuai. Nah, maka setelah sudah berhasil, maka kita akan melakukan perintah-perintah aritmatika ini ya. Nah, sebagai contoh ini lupa saya buatkan. Ini sama penerapannya, select. Nah, sekarang kita cobakan addition dulu atau penambahan, penjumlahannya. Nah, untuk penjumlahan itu biasanya kalau misalnya kalian buat program yang ada hitung-hitungannya, misal di sini harga satuan, kemudian jumlah beli, jadi kemudian total harga. Nah, seperti itu. Kalau misalnya harga satuannya 1000, kemudian jumlah belinya 2, maka total harganya 2 kali 1000 jadi 2000. Berarti kita pakai yang perkalian ya, multiplication ya. Misal kalian buat di sini adalah harga satuan ya. Kemudian ada lagi potongan harga ya, potongan harga. Nah, nanti total harga di sini misalnya berarti total harganya adalah harga satuannya dikurang dengan potongan harga. Nah, itu berarti pakai pengurangan dan seterusnya sebagainya seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan yang mau kita pakai ya. Nah, jadi ini kita contohkan saja. Berarti fungsi dari atau aritmatika operator ini itu untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya dari satu data, dari satu kolom ya, satu data pada kolom satu ke kolom yang lain ya, ke kolom yang lain. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebagai contoh kita cobakan yang penambahan. Saya mau tambahkan kolom 1 dan kolom 2 ya. Nah, select kolom. Ini saya buat dalam kurung saja. Kolom 1 ditambah dengan kolom 2 ya. Kemudian S. Nah, S ini adalah hasil yang akan dia tampilkan. Artinya tampilkan penjumlahan kolom 1 dan kolom 2
yang mana nanti S diwakili dengan nama kolom baru, ya, kita buatkan kolom barunya hasil, ya. Hasil kolom 1 tambah kolom 2. Nah, seperti itu, ya. Kemudian from hitungan. Nah, seperti ini, ya. Tampilkan hasil penjumlahan kolom 1 dan kolom 2, berarti 3 tambah 7. Nah, kalau sudah lakukan penjumlahan 3 tambah 7, dia mau ditampilkan kemana? Nggak mungkin ditampilkan di kolom 1, atau tidak mungkin ditampilkan di kolom 2. Jadi harus ada tempat atau kolom baru menampilkan hasil dari keduanya, yaitu nama kolom barunya kita wakilkan sebagai hasil. Jadi nama kolomnya ini. Kalau mau dipersingkat juga boleh, tapi ini sebagai contoh saja dulu. Oke, kita cobakan. Select kolom 1 ditambah dengan kolom 2 diwakilkan dengan nama kolom hasil kolom 1 ditambah kolom 2. Ambil dari tabel hitungan. Enter. Oke, ini masih ada kesalahan, ya. Oke, nah ini kita coba buat menggunakan kutip. Nah, seperti itu. Nah, jadi pakai kutip, ya. Jadi hasil dari kolom 1 ditambah kolom 2 itu ditampilkan pada nama kolom yang baru. Nama kolom yang baru tadi ada di sini, ya. Nah, jadi sudah pas, ya. 3 tambah 7 hasilnya 10, 4 tambah 12 16, dan seterusnya 10 tambah 11 21. Atau misalnya kalian mau buat select kolom 1 tambah kolom 2, S-nya mau dibuang juga tidak masalah, ya. Nah, seperti ini, spasi saja. Dan enter. Nah, ininya kita coba persingkat, namanya kita buat hasil, atau kita buat addition, ya. Sesuai dengan ini, addition atau penjumlahan, ya. Nah, seperti itu. Oke, tinggal enter saja. Nah, ini nama kolomnya, ya, penjumlahan. Nah, itu contoh penjumlahan. Jadi nanti kalau misalnya buat program ada hitung-hitungan penjumlahan, maka kalian harus lakukan seperti ini, ya, query-nya. Oke, selanjutnya kita cobakan yang subtraction atau pengurangan, ya. Atau ini lebih ke substitusi, ya, atau pengurangan kalau tidak salah, ya. Oke. Nah, sekarang kita coba yang pengurangan. Nah, untuk penerapannya hampir sama seperti yang penambahannya. Jadi dari satu kolom dengan kolom yang lain, ya, seperti itu. Nah, jadi tinggal kalian ubah saja, select, ya, nama kolom yang mau kalian lakukan pengurangan, kemudian simbol pengurangan, kemudian nama kolom yang baru sebagai menampung hasilnya, ya. Nah, itu saja. Jadi selesai seperti itu, ya. Nah, oke. Saya rasa itu saja. Boleh kalian cobakan, tinggal ganti saja. Misalnya kolom 1, kolom 2, ya, karena ukuran kolom 2 itu tidak masalah. Kolom 2 kita buat kurang, boleh dengan kolom 3 juga boleh. Kita buat pengurangan, subtract atau pengurangan, seperti ini, enter. Nah, ini hasilnya, ya, sama. Atau misalnya kalian mau pakai pembagian, pembagian menggunakan division.
Nah, seperti itu ya. Atau misalnya sisa bagi ya. Kita lupa mengubahnya. Sisa bagi mod atau sisa bagi. Nah, ini hasilnya sisa bagi dari kolom 1 dan kolom 2. Nah, ini kalian boleh cobakan sampai dengan ini ya. Nah, perkalian belum ya, perkalian kita cobakan. Multiplication. Nah, itu perkaliannya. Oke, kalian boleh cobakan satu persatu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian agregat function ya. Ke bagian fungsi, yaitu fungsi agregat. Nah, tadi di bagian sini kalian boleh juga sekaligus ya. Ini sekaligus sekali semua ya. Jadi tinggal kalian buat misalnya. Nah, ini select kolom 1 mau perkalian ya, ini koma. Kalian lanjutkan misalnya ya, kolom 2 dikurang kolom 3 misalnya seperti itu. Kemudian S-nya ini kalian buat pengurangan koma ya, tutup dulu koma. Kemudian kalian lanjutkan lagi, ada misalnya kolom 1 dibagi dengan kolom 3 misalnya ya. Kalian tampilkan sebagai S-nya sebagai pembagian. Kemudian ada kolom 3, kemudian ditambah ya, tambah belum, kolom 2 misalnya ya. Kemudian S-nya sebagai penambahan atau penjumlahan. Nah, seperti ini ya, jadi ada kali, kemudian kurang, bagi. Nah, satu lagi sekalian kita buatkan kolom 3 modular kolom 1 misalnya S atau sisa bagi. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian enter. Nah, jadi sudah kelihatan. Ini untuk perkalian ini, untuk pengurangan ini, untuk pembagian, penjumlahan, sisa bagi. Ini kalau menampilkan sekali semua. Jadi tampilkan kolom ini, tampilkan kolom ini, dan kolom ini. Nah, jadi tampil ke 4 kolomnya. Nah, boleh mau buat seperti itu juga boleh ya. Oke, kemudian kita lanjut pada fungsi agregat. Nah, fungsi agregat kalau misalnya dihitung-hitungan pada umumnya sama. Di Excel juga sama konsepnya. Kalau untuk menghitung rata-rata pakai average. Ini count, kemudian tanda bintang ini menandakan seluruh kolom ya. Kalau mau kita hitung seluruh kolom, kalau mau kolom tertentu yang kita hitung maka pakai count ya. Nah, itu menghitung jumlah data ya. Misalnya data ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 data, itu pakai count ya. Kemudian ada max, itu nilai terbesar, min nilai terkecil, dan sum itu menghitung total keseluruhannya. Misalnya kalian mau menghitung 2 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 6 tambah 9 itu hasilnya berapa, pakai sum aja ya, jadi sum nama kolom. Nah, seperti itu ya. Oke, kita cobakan saja. Kita tampilkan dulu data kita yang awal tadi.
Nah, ini datanya. Kemudian kita akan coba menggunakan AV average dulu ya. Nah, kita membuat fungsi average, kita mau hitung rata-rata dari kolom 1 ini berapa ya. Maka tuliskan kolom 1 from, nah ini kita buat dulu inisial kolomnya, rata-rata kolom 1. Nah, seperti ini, from tabel hitungan. Nah, jadi rata-rata dari kolom 1 adalah 6,5 ya, 6,5. Nah, ini nolnya ada 3 nol ya. Oke, misalnya kita mau cobakan yang kolom 2, average kolom 2. Nah, ini kolom 2 rata-ratanya 8,667 ya. Ini 6,5 ya. Seperti itu ya. Tadi kita lupa buat ini kolom 2 ya. Nah, itu kolom 2. Nah, kalau kalian kosongkan, ya tidak bisa ya. Jadi harus ada satu kolom yang mana yang mau dihitung rata-ratanya. Oke, selanjutnya ada count untuk menghitung jumlah. Ini tinggal kalian ganti saja. Count menghitung jumlah record ya, atau jumlah data. Sekarang kita menghitung jumlah data. Harusnya hasilnya 6. Kita cobakan kolom 1 ya. Total record atau data. Nah, ada 6 ya pada kolom 1. Kemudian mau pakai max, ketika kita diinstruksikan cari nilai tertinggi di kolom 1, maka gunakan max ya, nilai tertinggi kolom 1 itu berapa. Nah, 10 ya. Ini 10. Kemudian misalnya nilai terendah dari kolom 3 misalnya. Nah, ada 4 ya. Nilai terendah di kolom 3 yaitu ya benar 4 ya. Nah, kemudian sum untuk menghitung kira-kira totalnya berapa. Kita coba cari total jumlah total kolom 3 adalah ini harusnya total nilai ya. Nah, ada 48 ya, jadi kalau kita hitung 48. Oke. Nah, itu untuk fungsi agregatnya. Jadi ini sangat penting sekali dalam melakukan perhitungan ya. Jadi hitung-hitungan nanti menggunakan SQL pada kalau kalian misalnya buat aplikasi ya. Kemudian ini ada beberapa yang ketinggalan yaitu grouping data. Ini kemarin bisa digabung dengan klausa dan juga dengan fungsi agregat ya. Kalau misalnya digabung dengan fungsi agregat, misalnya kalian mau cari data yang nilainya sama, jadi di grup ya, disatuin dengan nilai yang sama. Jadi misalnya pada kolom ini ada nilai yang sama, ketika digabung maka yang ditampilkan akan satu data saja. Nah, seperti itu ya. Misal kita mau contohkan pada
tabel buku ya, kita mau contohkan pada tabel buku. Select, saya mau tampilkan. Oke, ini kita lihat dulu strukturnya. Nah, kita cukup tampilkan select kode buku, kemudian judul, pengarang ya. Nah, seperti ini. Ya, saya rasa seperti ini. Nah, ini kita coba tampilkan. Saya mau tampilkan menggunakan ini group by, dan satu lagi ada order by. Saya mau tampilkan misalnya, kalian pakai group by, saya mau tampilkan buku yang pengarangnya Nasrul Marpaung saja. Nah, jadi tampilkan select, nah, kemudian kode buku, judul, pengarang. Nah, misalnya seperti ini, from tabel buku where, dimana ini where pengarang. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi tampilkan data buku yang mana pengarangnya kita gabung. Nah, sehingga data yang sama akan ditampilkan hanya satu saja ya. Misalnya ini 2, ditampilkan satu saja. Nah, ini dipakai sebenarnya untuk ke fungsi agregat saja ya. Misalnya kalian mau melihat jumlah data yang pengarangnya Nasrul Marpaung, kemudian kalian lihat jumlah data dengan nama pengarang Nasrul Marpaung, itu menggunakan count ya. Nanti muncul dia 2 ya, dengan cara di grup. Atau bisa juga kalau untuk group by, misalnya dalam satu contoh tabel ada tabel program studi ya, misalnya. Nah, kalian mau lihat dari tabel mahasiswa tadi ada banyak mahasiswa, lebih 1000 misalnya, dengan program studi yang beda-beda. Nah, jadi ketika kalian mau lihat di antara seluruh 1000 mahasiswa tadi program studi apa yang sudah ada, maka kalian boleh menggunakan group by ya. Jadi tinggal di group by, nanti program studinya saja yang muncul, berapapun mahasiswanya program studinya saja yang muncul. Nah, jadi program studinya satu-satu yang muncul ya. Karena dalam 1000 data tidak mungkin kita scroll sampai ke bawah, misalnya oh ini program studinya misalnya SI, terus urutan kedua ada SK sampai dengan seterusnya, nanti ada SI lagi, dan seterusnya, kemudian dapat TK, dan seterusnya sampai dengan 1000. Tidak mungkin satu-satu, tinggal di group by saja. Nah, kalau order by ini adalah untuk pengurutan ya. Pengurutan kalau di Excel itu filter A to Z, A sampai Z, atau Z sampai A. A sampai Z 01 ya. 0 sampai 9 atau 0 sampai 9 kepada A. Nah, seperti itu. Nah, ini biasanya pakai order by pakai ASC, ascending, atau DESC, descending. Nah, jadi misalnya kita mau tampilkan data yang urutannya kita urutkan dengan baik. Misalnya saya mau mengurutkan pengarang. Nah, jadi kalau saya urutkan berdasarkan pengarang, maka nanti yang tampil harusnya adalah huruf dengan awalan A dulu, ZA ya misalnya. Ini saya tampilkan, select kode buku, saya pilih saja kolomnya, kemudian judul, pengarang,
pengarang, kemudian from tabel buku, order by pengarang, dari kolom pengarang dengan order by-nya ASC. Oke. Pengarang ini belum dispasi. Nah, seperti itu. Jadi, tampilkan oleh buku, tabel buku, order by yang mana urutkan berdasarkan pengarang. Kolom pengarangnya diurutkan, maka yang di atas adalah huruf A dulu, sesuai dengan urutan. Nah, kalau misalnya kita balas menggunakan DSC, maka dia akan urutkan dari yang terbesar, Nah, Z to A. Nah, seperti itu. Nah, kalau di angka juga bisa. Misalnya kita mau urutkan berdasarkan tahun. Kita urutkan berdasarkan tahun. Order by tahun. Nah, seperti itu. Kalau ASC-nya kita ganti nih. Jadi ini yang ascending dari yang kecil ke yang besar, kalau descending dari yang besar ke yang kecil. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalian pahami dengan baik. Tadi jangan lupa didokumentasikan. Nanti hasilnya kalian kirimkan ke Google Classroom. Untuk pertanyaan bisa ditanyakan langsung melalui Google Classroom atau via WhatsApp. Nah, mungkin itu saja, lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.